Halo teman-teman, pada kali ini kita akan memulai praktikum kita untuk bagaimana kita menavigasi Linux file system dan permission settingnya. Untuk yang pertama, kita akan membuka terminal dan kita akan memasukkan komen lsblk. Maka akan terlihat komen-komen ini itu di block device ya. Setelah itu kita akan menggunakan mount untuk melihat informasi detailnya lagi. Sebentar. Oh ya. Sini kita melihat detail-detail uh, informasi yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita dapatkan. Setelah itu kita akan menggunakan run the mount again. Sini kita cd menggunakan komen cd, maka kita akan lihat bisa melihat semua ya file-file yang ada. Terus meaning of the output, where are the listed pieces. Setelah itu kita akan menjawab jawaban yang pertama di sini. What's the meaning of the output, where are the listed file physical store? Di sini jawabannya adalah the first comment change the directory to the root directory. The root directory is the highest level of system. Di sini root directory itu merupakan levelnya paling tinggi di atas di file system tersebut, karena dev SDL ini kena mounted di root directory by listing the files in the root directory. Di listing di file directory. The user is actually listing file basically stored in the root of the dev system. Jadi pengguna listing file physically stored in the root di dalam sistem yang bernama dev sda1. Terus why is dev user not shown in the output above? Karena dev sdb1 ini tidak kena mounted ya, is not currently mounted. Terus step 3 kita manually mounting and unmounted all system. Jadi kita mengulangi lagi di cd dengan menggantikan usernya, berarti cd menjadi tanda wave ini berarti menjadi ls. Sudah keganti ya, total 28. Oh, tidak lebih di sini beda-beda. Terus kita if directory second drive use, kita akan membuat sebuah directory dengan mkdir second score drive. Untuk tahap ini ya, tahap ini kita menggunakan second. Oh, sebentar, kesalahan. Oh, kita di sini. Oh, ini ada second drive. Sebentar ya, mungkin ada kesalahan. Kita coba dikasih dulu ya.
Oh, maaf. Jika ini maksudnya jika uh, second drive itu tidak ada, kita bisa menggunakan ini. Saya salah lihat di sini. Jika Nah, kita langsung lompat ke C di mana use mount command to mount definition to newly created sebagai the synapse of mount. Sini kita akan menggunakan sudo mount def sdb1 sdb1 benar, terus spasi second drive passwordnya cyber. Kita masuk. Oke, itu sudah masuk. The output is perfect, which mean the mounting process was successful. Nah, kita sudah berhasil ya kalau kita udah memasuki komen ini ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki komen ls. Kita masukin ls, komen ls, seperti yang ada di tab tadi, second drive. Kita bisa menemukan lost found dan my file txt. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan, why is the directory no longer empty? Where are the listed files physically stored? After the mount, home and second drive becomes the entry point to the file system. Dia menjadi entry pointnya di file system dan tersimpan di dev sdb1. Terus selanjutnya, issue mount command with no option again. Jadi kita akan menggunakan grep ya di sini. Terus step selanjutnya, nanti kita tulis di ini mount grep akan muncul komen sama berarti ya, home analyze second drive tab xt4 option again. Untuk step selanjutnya unmounting file system, kan unmounting file system. Sini kita akan unmounting, berarti sudo unmount dev sebentar, kesalahan lagi. Unmount ya, itu ya unmount ya. Unmount, maaf, unmount salah lihat, dev sdb1. Kita udah keluar lagi, kita cek. Tidak perlu pakai password lagi ya, kita langsung masuk aja. Di sini kita tulis lagi menggunakan komen ls, terus jika tidak muncul berarti selesai ya. Berarti second drive ini sudah di unmount. Nah, untuk yang step kedua, untuk part kedua itu adalah permission. Sini kita akan ketik file permission dalam terminal. Yang pertama kita akan menggunakan kita akan mengetik cdlab di dalam cdlab bla 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 dalam terminal. Lab support files scripts scripts.
What and I miss? Oh. Oh. Hmm. There we go. Kita berhasil login ke Secops Scripts. Terus kita akan menggunakan komen ls untuk melihat semua komen yang ada. Kita bisa melihat semua konfigurasi komen yang ada. Setelah itu, kita akan menjawab pertanyaan ini. Consider the Cyclops and file example. Who is the owner of the whole Ubuntu group? Ownernya itu tetap analis dan grupnya itu tetap analis. Sini ya, analis. Grupnya analis juga. The permission for Cyclops are what does that mean? Artinya itulah file ownernya dari user bisa membaca dan menulis filenya, tapi tidak bisa mengeksekutnya. Member of the analyst group order dan owner can only read the file. Nah, jika member analyst group other than owner, lain dari owner, hanya bisa membaca filenya aja, tidak bisa mengeksekusi atau mengetik dalam terminal itu. All the user are not allowed. Nah, jika tidak dalam lingkup grup atau bahkan owner, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melihatnya, tidak bisa mengetiknya, dan tidak bisa membaca. Dan selanjutnya kita akan menggunakan touch. Ini berarti touch mnt. Oh, my new file. Bentar. My new file .txt. Oh, yep, permission denied. Mengapa tidak filenya tidak bisa created? List the permission or content of the option type. Jadi di sini kita akan menambahkan ls min ld. Komen ls d. Terus di sini kita akan menambahkan lagi mnt. Why was file not created? Oh, maaf, sini dari penjelasannya ya. The permission of the management director is owned by the root user. With permission, the RX this way, the only root user is allowed to write to the /mnt folder. Itu hanya root user yang bisa mendapatkan izin untuk mengetiknya ke mnt folder. Why can be done for touch command shown above this successful? The command can be executed as root, adding sudo before it, or the permission of the access mnt director can be modified. Command ini bisa dieksekut jika as root jika menambah sudo sebelumnya atau mengubah permission file mnt directory ini. Selanjutnya kita akan menggunakan cmod ya, sudo mount. Ya, kita akan selanjutnya menggunakan command ini. Sudo mount dev sd1 second underscore. Sudah sampai.
Sudah ya, terus berarti kita ganti ke CD second drive. Nah, kita ganti ke second drive. Setelah itu kita mengecek lagi. Di sini tetap ada ya filenya lost found my file txt. Nah, what are the permission of my file txt? Nah, ini jawabannya adalah rwrwr, permissionnya adalah rwrwr. Setelah itu use chmod. Nah, di sini kita akan menggunakan chmod untuk mengganti permission my file txt dengan sudo chmod 665 sebentar 665 my file txt ya, apakah sama? Oh ya, my file txt. Sudah, mari kita mengeceknya. Di sini permissionnya tetap sama ya, di 2% change spot. Oh, maksud saya permissionnya di sini berbeda ya. Yang awalnya tidak ada X menjadi ada X. Terus sini saya akan menjawab lagi. What command will change the permission of my file to rwrx granting any user di system full access itu? Di sini komennya menggunakan sudo chmod myfile.txt. Jika kita skim di sini, ya, maka dia akan terganti. Nah, jadi rwx. Itu dikarenakan chmod comments take permission in the octal format in the way a breakdown or non-syntax is as follow. Ini 6 in octa is 110 in binary. Di sini kenapa berubah? Gara-gara di sini dia menggunakan format octal dan binary. Nah, seterusnya kita ke chmod use to di sini kita akan mencoba mengganti ownership file atau directory. Nanti kita akan mengetik komen ini ya, teman-teman. Nah, sudah ya. Di situ kita akan mengecek. Nah, usernya berubah ya, teman-teman. Dari 1000 ini menjadi analis. Dari root menjadi analis. Nah, jika step selanjutnya, jika analis itu menjadi owner, nah kita coba tes ya. Dan berarti kita tulis echo test protest my file setelah itu kita coba tidak perlu password ya, di sini password berarti tidak usah password, berarti tinggal cat my file.txt. Sebentar. Nah, kita coba dulu.
sudah berhasil lah teman-teman. Why the operation successful? Jawabannya di sini teman-teman. Iya, karena analyst is the owner of the file and the permission are still set to 665 as before. The permission as they are. Allow the owner and user in the root to make change to the file. Iya, karena analis ini merupakan ownernya dan mendapatkan permission atau izin untuk mengubah file tersebut. Untuk yang selanjutnya ini adalah directory and permission. Nah, kita itu lagi berarti masih sama ya, second ref masih sama. Sini cara kita database buat file have to speak. Ya. Untuk step selanjutnya ini berarti kita menggunakan CDLab support. Terus kita akan merubahnya lagi. Kita di sini akan merubahnya lagi ya teman-teman. Sebentar, lab support. Sudah berubah ya teman-teman usernya. Maksud saya yang ini bukan user. Sehabisnya kita coba ya melihat apakah bisa ada dokumennya. Ya, di sini dokumennya banyak ya teman-teman. Seperti tadi, lost found my file txt. Txt ini banyak ya. Akses yang kita bisa. Maksudnya ini. Nah, kita bisa lihat apa aja yang ada di dalam file-file tersebut. Dan setelah itu kita akan menjawab, compare the permission of the malware directory with miniset service file. What is the difference between beginning part of the malware line and the miniset service line? Bedanya itu ada letter D atau kata D di awal sebelum izin for the malware directory. Untuk yang part ketiga ini adalah symbolic dan other special file types. Sini kita akan langsung mendisplay lagi ya filenya dengan menggunakan command ls, file yang ada di home analyst folder ya. Menggunakan ls, kebalik ls. Bisa kita melihat semuanya dokumen-dokumen yang ada di home analyst ini ada total 28 ya. Cuma di sini tertulis 32 karena kita menambah file-file lain. Jika kita menambahkan dev, scroll, kita bisa produce a listing of the /dev directory. Scroll to the middle of the output and notice how the block files begin with B. The character device will begin C and assembly cling files will be begin on L. Satu atau L? Oh ya. Nah ya. Sini ada perbedaannya teman-teman. Nanti ada C, D, dan L. Mari kita coba filenya ya. S L/dev. Nah, ada perbedaannya kan, kalau dia biru dia D, kalau dia kuning dia C. Kalau dia mana itu biasanya ada kalau dia biru muda di sini kan biru muda dia berarti L. Setelah itu kita akan mencoba simbolik di sini like shortcut. Kita akan mencoba simbolik. Jadi di sini kita tulis komennya. Untuk komen saja kita tulis echo simbolik out simbolik.
parallel. Txt. Jika sudah berarti kita coba cat, coba filenya berjalan apa tidak, txt. Munculnya berarti berjalan. Seterusnya kita coba echo heart. Ini kalau mau coba untuk kedua kali ya teman-teman, heart menggunakan file lain, misalnya file 2.txt. Maka kalau kita coba cat file 2.txt, maka akan muncul tulisan heart. Use ln as to create a symbolic link to file and to create a hard link to file 2.txt. Sini kita akan mencoba komennya ya teman-teman. Untuk komen selanjutnya, sini tulis ln as parallel txt parallel symbolic. Oh, I mean file 1, not file L. Ya, maaf di saya aturannya memakai file 1, tapi saya memakai file L. Mohon maaf, tidak apa-apa. File sama aja, file symbol. Terus situ sama untuk yang kedua ya, ln file 2.txt spasi file 2 heart. Sudah bisa. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan string comment ini ya. Untuk menggunakan komen ini ya teman-teman. Nah, ada link file to heart dan file 2.txt-nya. Nah, di sini juga ada link-link terlink di sini ya teman-teman. Oh, ya, seperti itu. Login lagi sebentar. Kita balik lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan komen ini ya teman-teman. Kita tulisnya file file dua txt ya. Nanti kita ketik itu ya. File new.txt. Sini kita mencoba untuk mengganti nama filenya, dan kita bisa melihat apakah dia bisa terubah di saat kita mencoba komen ini lagi. Nah, kedua-duanya sudah harusnya terganti kan. Terus
Terus apa kita akan coba apakah masih berjalan ya filenya, dan nah sudah keubah ya teman-teman. Setelah itu akan coba komen ini call file 2 hard. Nah, masih tetap ada ya teman-teman. Nah, untuk file symbol ini broken ya karena namanya diganti. Namun untuk file 2 hard tetap bekerja karena poinnya itu inode of file 2.txt and not its name, which is now file2.txt. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, what do you think will happen to file 2 hard if you open a text editor and type the text in file2.txt? Di sini jawabannya, changing the content of one file will change the content of other because they both point to the same inode on the hard disk drive. Jadi maksudnya ini kalau kita mengubah satu file saja maka mereka akan terubah-ubah kemana-mana, jadi kayak kesasar kemana-mana gitu. Dan sekian dari saya, terima kasih.